Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Teman-teman sekalian, topik kita kali ini adalah akan membahas tentang jenis-jenis tugas kuliah. Nah, jenis-jenis tugas kuliah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, terutama adalah mahasiswa baru. Biasanya di dalam kuliah itu menggunakan satuan kredit semester atau SKS ya. Nah, dalam SKS ini, sistem ini mahasiswa biasanya kalau di sekolah kan mata pelajaran itu sudah ditentukan oleh sekolah. Mahasiswa tidak boleh memilih, siswa tidak boleh memilih lagi karena sudah tersedia tiap semester mata pelajaran apa yang harus dilaksanakan oleh siswa, oleh pelajar ya. Sudah tersedia kurikulumnya yang baku. Nah, di dalam belajar perguruan tinggi menggunakan satuan kredit semester. Sistemnya namanya sistem kredit semester. Nah, mata kuliahnya disebut SKS tulisannya. Kalau pada mata kuliah S-nya kecil, K kecil, S-nya lagi kecil, SKS. Kepanjangannya adalah satuan kredit semester. Dengan sistem ini, mahasiswa bisa menentukan sendiri kapan mata kuliah itu akan diambil, kapan kamu akan melaksanakan mata kuliah tersebut. Biasanya tidak ada kampus yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada mahasiswa merencanakan kuliah di semester 1, apa yang mau diambil, semester 2 apa. Katakanlah pada semester 1 karena belum ada pengalaman, biasanya dibantu oleh program studi yang wajib mana, kemudian yang pilihannya mana. Nanti di semester kedua diberi kebebasan. Ada kampus yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah pilihan. Yang wajibnya sih udah ada kan. Misalnya katakanlah wajibnya 2 mata kuliah, 6 SKS atau 8 SKS. Kalau 20 SKS berarti 12 SKS-nya mahasiswa boleh memilih sendiri. Tapi ada juga kampus yang memberikan pilihan terbatas. Jadi meskipun boleh memilih, ada mata kuliah yang sudah diarahkan pilihannya. Nah, tergantung kamu kuliah di kampus yang mana. Tapi pada intinya bahwa dengan satuan kredit semester, mahasiswa boleh memilih mata kuliahnya yang akan dilaksanakan pada setiap semesternya. Merencanakan ini biasanya bersama dengan program studi dan dosen wali atau dosen penasehat akademismu gitu ya. Jadi tidak sendiri, takut salah pilih, biasanya konsultasi ke penasehat akademis atau dosen wali masing-masing. Baik teman-teman sekalian, tugas mata kuliah atau jenis-jenis tugas kuliah itu kan kita misalnya belajar itu kan sudah terprogram, kemudian terjadwal. Di dalam kelas ada yang di luar kelas, ada yang di laboratorium. Lalu karena sistem SKS banyak belajar itu secara mandiri. Jadi sedikit dibimbing lalu kemudian belajar mandiri. Nah, banyak tugas-tugas kuliah yang harus dilaksanakan baik secara individual maupun kelompok. Baik teman-teman sekalian, biasanya yang pertama itu adalah yang paling ringan dulu ya. Saya akan urutkan tugas kuliah yang paling ringan. Biasanya kalau untuk semester 1, dosen itu memberikannya mulai dari yang ringan-ringan dulu. Takut kaget karena kan peralihan dari pembelajaran di sekolah ke kampus yang agak beda sedikit lah ya. Yang pertama biasanya ada tugas membuat resume atau ringkasan dari sebuah tulisan, dari buku atau referensi lainnya, atau dari jurnal gitu kan. Kemudian ada dosen yang meminta kamu menuliskannya 1 halaman atau 2 halaman dengan diketik. Ada juga dosen yang meminta kamu menulis tangan ya, langsung dosennya ingin melihat tulisanmu seperti apa misalnya. Nah, terserah ya, itu urusan dosen mata kuliah masing-masing yang nanti akan memberikan tugas yang ringan ini apakah diketik atau ditulis tangan. Kemudian yang kedua itu adalah tugas makalah.
Nah, ini sudah mulai lebih berat lagi ya. Tugas makalah. Makalah itu ada tugas individual, ada tugas kelompok. Nah, jenisnya makalah itu dari mana? Makalah itu bisa laporan observasi, bisa laporan kerja proyek, bisa laporan praktikum, bisa laporan KKN. Nah, kalau KKN cuma nanti ini di semester 5 atau 6 biasanya ya KKN itu. Tapi kalau untuk semester awal, laporan observasi, kerja proyek atau praktikum. Kemudian misalnya kelompok-kelompok IPA ini banyak praktikum. Nanti setelah praktikum diminta laporannya ya. Mungkin 1-2 halaman atau mungkin 10 halaman. Kemudian yang ketiga, portofolio. Ini biasanya mengumpulkan tugas apalah gitu, dokumentasi yang selama pembelajaranmu kemudian nanti dinilai ya. Kemudian yang tugas berikutnya adalah setelah resume nanti meningkat ke makalah, kemudian nanti tambah semesternya ada portofolio misalnya. Kemudian makin tinggi lagi semesternya ada laporan KKN, ada laporan praktik kerja misalnya dalam bentuk makalah. Nah, yang terakhir, tugas yang terakhir adalah skripsi. Nah, skripsi ini ditulis pada umumnya di semester ke-7 ya. Tugas akhir ini adalah tugas individual, bukan tugas kelompok ya. Jadi skripsi adalah tugas akhir dan tugas ini adalah tugas individual. Dan skripsi ini adalah tulisan yang berdasarkan dari hasil penelitianmu, boleh pendekatan kuantitatif, boleh kualitatif. Apa itu kuantitatif dan kualitatif? Nanti pada semester 5 kamu akan belajar metode penelitian, metodologi penelitian ya. Nah, di dalam pembuatan skripsi ini teman-teman nanti akan dibimbing oleh dosen pembimbing namanya. Ada yang dibimbing oleh 1 orang, ada yang dibimbing oleh 2 orang. Nah, siapa pembimbing itu? Ya dosen-dosen yang ada di program studimu atau di lintas program studi. Kalau program studi itu memilihkan kamu dengan pembimbing 2 orang, 1 mungkin dari program studi, 1 mungkin dari lintas program studi. Ya, kalau mungkin kontennya itu bisa jadi lintas fakultas bisa jadi ya. Tapi yang pertama biasanya dosen program studi masing-masing. Nah, kalau 1 orang pembimbingnya sudah pastilah yang dipilihkan adalah dari program studi. Lalu gelar yang membimbing bisa jadi ketua komisinya adalah profesor, doktor, atau mungkin nanti anggotanya bisa doktor, anggotanya lagi bisa magister ya. Tapi sebagai ketua tim komisi yang pembimbingmu biasanya minimal doktor atau profesor ya. Baik teman-teman sekalian, kalau untuk S1 pembimbingnya maksimal 2 orang ya. Kalau untuk S2 mungkin minimal 2, maksimal 3 ya untuk pembimbing. Nah, baik teman-teman mahasiswa baru khususnya yang S1, mudah-mudahan konten ini bisa membantu teman-teman untuk sekedar wawasan bahwa itulah jenis-jenis tugas kuliah di program pendidikan tinggi. Agak-agak beda sedikit dengan dibandingkan pada saat kamu masih di SMA dulu, misalnya SLTA. Jadi kalau di kuliah itu banyak membaca dan menulis makalah. Ya, semoga ini bisa memberikan pencerahan, memberikan semangat, dan jangan lupa laksanakan setiap tugas dengan jujur, disiplin ya. Kemudian jangan lupa bertanggung jawab. Terima kasih, share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan episode yang lain dengan konten yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.